Dari Kota Bandung kita langsung ngobrol-ngobrol sama Bu Haji Iis Reni. Bagaimana sih beliau akhirnya memilih untuk fokus menjalankan bisnis ini bersama dengan keluarga dan mendapatkan penghasilan tanpa batas. Baik, kita langsung saja memberi kesempatan dan kita langsung menyapa Bu Iis Reni. Baik, selamat malam Bu Haji Iis Reni. Selamat malam Ibu Esther dan selamat Ya, malam juga untuk seluruh leader-leader Tri-Eye di seluruh Indonesia. Saya yakin percaya dengan tayangan seperti ini bisa membuat Anda dimanapun berada bisa sukses dengan cepat ya Bu Esther. Luar ya, biasa deh. baik. Ya, betul Iya. sekali Bu Iis. Nah Bu, kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kisah sukses Ibu di Tri Eye Network hingga berproses sampai ke posisi silver agency dan dengan potensi penghasilan yang wow. Untuk seorang ibu rumah tangga saja bisa mengalahkan gaji mungkin seorang karyawan yang sudah bekerja ada yang 10 tahun gajinya masih standar aja Bu, belum di atas 5 juta. Tapi hanya dengan seorang ibu rumah tangga seperti Bu Iis bisa mencapai posisi silver agency di bisnis ini. Apa nih Bu rahasianya? Tapi sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya Bu. Ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit latar belakang Ibu selain ibu rumah tangga, keseharian Ibu, kesibukan hari-harinya apa Bu? Ya, sehari-hari saya memang ibu rumah tangga, nggak ada kerjaan yang lain, Bu Esther ya. Di awal 2014 itu, tepatnya bulan Februari, memang saya kondisi sangat terpuruk sekali saat itu. Cuman saya selalu berdoa, ya Allah tunjukkan jalan usaha apa yang sekiranya bermanfaat untuk banyak orang, bukan hanya untuk diri saya. Ternyata memang peluang ini datang tidak terduga ya. Pas bulan Februari 2014 itu, saya ada yang nelpon. Jadi memang lewat telepon dan orangnya saya nggak kenal awalnya gitu kan. Bu ada bisnis yang sangat bagus katanya. Bisnis apa? Saya bilang ini bisnis tabungan ajaib. Dulu bilangnya tabungan ajaib. Saya sampai bingung, pasti asuransi gitu kan. Saya udah mendebak itu ya. Jujur aja di 2014 itu memang saya udah banyak ikut asuransi yang konvensional, tapi di saat itu memang sudah tidak bisa saya bayar Bu Esther karena kondisi ekonomi saya memang sangat terpuruk sekali gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah diperkenalkan dengan peluang ini, saya datang ke kantor cabang di Bandung, di Buah Batu. Setelah saya dengarkan informasinya seperti yang tadi Pak Sandy sampaikan, uraikan, yang saya lihat pertama kan perusahaannya memang sudah sangat kuat ya, sudah sangat berpengalaman sekali, orang saya sudah tidak ragu lagi. Yang kedua, oh ini nabung gitu kan, berinvestasi. Jadi ketika kita keluar uang tidak akan kemana-mana, tidak bukan suatu konsumtif gitu ya. Dan yang ketiga yang saya lihat juga ada sisi income-nya gitu. Kalau saya hanya ditawarkan investasi dan asuransi, jujur saya mungkin tidak akan bergabung saat itu. Karena kondisi saya sangat terpuruk, dari mana saya bisa bayar bulanannya, sementara kan yang sebelumnya juga sudah tidak bisa saya bayar. Tapi karena ada peluang yang ketiga tadi income, alhamdulillah saya saat itu langsung setelah pulang saya langsung bercerita ke keluarga dan 3 hari saya bergerak, alhamdulillah dapat 19 orang. Jadi dapat langsung double elite, langsung dapat posisi tim agency. Saat itu saya hanya ingin membuktikan Bu Esther, betul nggak perusahaan bayar saya di saat saya ngajak orang. Karena kan saat itu di Bandung ya Februari 2014 belum ada yang tahu tentang Tri-Eye. Yang hadir saat itu pun baru 8 orang gitu. Jadi mungkin saya termasuk perintis juga gitu yang mengawali juga di Kota Bandung ya. Dan alhamdulillah ternyata betul setelah saya berusaha, berupaya dan perusahaan transfer saya kurang lebih saat itu dapat 1,5 juta. Buat saya sangat bersyukur karena saya awalnya masuk pun pinjam ke ibu saya 750.000 gitu kan, dan alhamdulillah terbayar. Dari bonus pertama saya bergerak 3 hari ya dapat 1,5, ada buat bayar tabungan saya kedua, bahkan ada buat bayar utang ke ibu saya. Alhamdulillah dari situ saya bergerak gitu. Ya, luar biasa ya Bu ya. Jadi apa sih yang membuat Ibu setelah Ibu yakin, Ibu mulai mengajak orang untuk bergabung dan hanya dalam 3 hari saja Ibu bisa mendapatkan 19 orang ya Bu ya? Iya, iya, Ya, langsung tambah kurang ya. 1 ya Bu ya, itu harusnya. Ya harusnya bisa, iya. Iya. Ya, jadi mungkin tantangan buat Ibu dibanding ya kalau kita ngobrol-ngobrol ya, dulu waktu 2014 itu Ibu bergabung tentunya kalau tadi Ibu cerita masih baru 8 orang yang hadir ya di kantor Iya, betul. Buah Batu di Bandung mendengarkan presentasi
Nah, pada waktu itu baru awal 3i Networks ini diluncurkan, artinya Iya. orang-orang masih awam tentang 3i, Hmm, ketika ditawarin pasti mereka akan iya, cenderung menolak ya. Kita tidak bisa betul, menyalahkan karena ya mereka betul, juga ya pasti mawas diri ya Bu ya, takut kalau betul, sampai ketipu dan betul. sebagainya. Nah, bagaimana Ibu bisa meyakinkan mereka secepat mungkin dalam 3 hari saja, kurang lebih hampir kurang 1-20 orang itu, bagaimana cara Ibu untuk meyakinkan mereka sementara produk ini baru saja launching dan belum ada bukti orang yang sampai posisi Betul, crown belum gitu ya Bu? betul. Betul. Ya, saya hanya menawarkan kepada mereka, mau nggak punya tabungan 5 tahun, bayar hanya 1 kali. Saya bercerita itu, mereka kan balik tanya, gimana caranya? Ya caranya minimal punya uang 400.000 kan, 50.000 untuk ID, 350 untuk terbayar tabungannya. Kemudian punya teman kan, minimal 3 orang. Jadi saya begitu. Pasti kan semua orang punya teman minimal 3 orang. Gimana caranya? Silakan kumpulkan, saya yang cerita. Jadi setiap hari saya lakukan seperti itu. Dan alhamdulillah di bulan kedua ya, saya kan hanya ingin membuktikan. Nah, setelah saya dapat bonus, statement bonusnya saya print, kemudian saya perlihatkan rekening tabungan saya, ini loh 3 hari saya bergerak dapat sekian. Jadi betul, bukan main-main gitu kan. Artinya di bulan Maret 2014 itu saya langsung bantu orang-orang yang sudah bergabung supaya mereka pun bisa mendapatkan elit. Dan alhamdulillah di bulan Maret itu yang bergabung kurang lebih 50 orang di bawah-bawah saya sudah tidak rekrut pribadi lagi, jadi hanya pembinaan saja, dan mereka pun merasakan betul mendapatkan bonus elit dan bisa nabung gratis di bulan kedua, yaitu dari bonusnya gitu. Jadi seperti itu, jadi duplikasi gitu kan dari contoh yang sudah saya berikan. Alhamdulillah Mbak Esther ya, di Bandung kan mungkin saya orang pertama, alhamdulillah, dan saya punya leader yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga pada orang yang memperkenalkan saya di bisnis ini, walaupun pada akhirnya mereka tidak lanjut ya, tidak meneruskan nabungnya, alangkah sayang sekali gitu. Akhirnya saya berjuang sendiri di Kota Bandung tanpa ada yang saya kenal, tapi ternyata saya cari leader-leader ke atasnya. Nah, ada Bapak Rauf, Bapak Sarno, Bapak April, terima kasih yang sudah betul-betul membimbing saya di awal ya, alhamdulillah gitu kan. Saya tahu perjuangan mereka di awal sebelum mencapai posisi crown, betul-betul belusukan sama saya gitu kan di daerah Kota Bandung, luar biasa gitu. Pada akhirnya saya menemukan leader hebat, yaitu seorang platinum pertama Indonesia, Ibu Eri Beniarti ya, dengan Bapak Sugi. Saya ucapkan terima kasih, perjuangan mereka luar biasa. Dan juga Bapak Mehmet Sumater yang luar biasa juga, fenomenal di 3i Network, yang saya pun tidak mengenal beliau awalnya, tapi ternyata Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa kepada saya, bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat. Artinya saya tidak hebat, tapi orang yang saya ajak itu yang hebat-hebat ya. Alhamdulillah, saya tidak merasa sedih, justru saya bangga, saya sangat terharu di saat orang yang saya ajak bisa sukses di bisnis ini, bahkan bisa melewati posisi saya, bisa melewati income saya, itu luar biasa sekali gitu. Sekarang tiga orang kandidat untuk kejar-kejaran mengejar Titanium Agency ya, ada Bu Eri, Bapak Tiswanto, dan Bapak Mehmet, itu luar biasa, sangat membanggakan buat saya. Dan satu Bu Esther, saya termasuk orang yang gagal 90% di bisnis ini. 5 tahun saya berjuang, kegagalan saya 90% di bisnis ini, tapi posisi saya silver agency, alhamdulillah dibayar di atas 30 juta per bulan. Alhamdulillah gitu ya. Ya, karena 2 grup saya sudah omsetnya sudah di atas 2,5 miliar dan hampir 2 miliar gitu kan, itu luar biasa. Dan jaringan saya sekarang hampir 60.000 orang ya, seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Itu sesuatu yang sangat saya syukuri sekali. Dan Bu Sari mungkin share untuk testimoni saya ya. Saya sudah alhamdulillah sudah bukan mendaftarkan lagi umroh. Saya sudah berangkat umroh bareng anak-anak saya kemarin bulan September. Itu impian terbesar saya, dan alhamdulillah terima kasih kepada 3i. Mungkin tanpa 3i saya tidak pernah bermimpi ya untuk bisa berangkat umroh bareng anak-anak saya dan bisa menyekolahkan anak saya di sekolah yang baik, alhamdulillah gitu ya. Itu luar biasa sekali pengalaman buat saya, dan gimana ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebetulnya untuk bisa jadi klon itu kan harus 3 grup ya, itu saya luar biasa. Saya termasuk orang yang gagal gitu kan, tapi saya selalu yakin dan percaya suatu saat pasti akan bisa mencapai impian saya. Oke, baik Bu. Jadi ini sebuah perjalanan yang luar biasa. Ibu bisa menemukan, ya sekalipun dalam menjalankan bisnis ini kita tidak perlu menjadi orang yang hebat. Tapi ketika kita mengerjakan bisnis ini dengan hati yang besar,
dengan ketekunan, pasti kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang hebat Iya. untuk bisa membawa kita lebih baik lagi dan mereka pun lebih baik lagi. Nah Bu, Iya. ini kita ngobrol-ngobrol bagaimana dampak tadi kan Ibu di awal mengatakan memulai bisnis ini dalam keadaan yang keadaan ekonomi yang memang Hmm. sangat tidak enak, tapi Hmm. bagaimana dampaknya ketika saat ini Ibu sudah di posisi silver agency dengan bonus kurang lebih 30 juta, Ya. itu bagaimana dampaknya buat keluarga dan juga ekonomi keluarga Ibu? Ya syukur alhamdulillah tentunya ya kan, awalnya saya ya modal pinjam 1 polis gitu kan, sekarang saya udah alhamdulillah punya 15 polis gitu ya, dan itu luar biasa rata-rata di 700.000 itu kan ya saya tidak mengeluarkan uang sendiri alhamdulillah itu kan dari bonus gitu kan, daripada saya simpan di bank gitu kan, lebih baik saya masukin lagi di 3i ini gitu kan, alhamdulillah. Kemudian ya saya juga bisa menyekolahkan gitu kan anak saya sekolah yang diinginkan oleh anak saya. Mungkin kan di saat saya sakit waktu itu ya dua bulan lah kurang lebih di 2018 di 2018 anak saya kan ingin melanjutkan sekolah di sekolah menengah atas tapi yang masuknya lumayan ya kurang lebih di hampir 30 jutaan gitu. Dalam kondisi saya sakit, saya tidak pernah berpikir, tapi saya ingin mewujudkan impian anak saya. Tapi ternyata alhamdulillah dapat transferan dari 3i Network ya, dari KARI itu kan, saya bisa menyekolahkan anak saya sesuai dengan impian mereka gitu kan. Ya saya seorang ibu yang ingin melihat kebahagiaan anak-anak saya yang mungkin saya tadinya tidak pernah terpikir apa yang bisa saya wariskan kepada mereka. Tapi saya sekarang punya 15 polis dan mungkin income saya pun bisa diwariskan. Di saat saya mengejar sampai titik tertinggi di 3i Network sampai crown agency itu tinggal saya wariskan ke anak-anak saya, mereka tidak usah capek-capek lagi, mungkin seperti itu ya. Ya, baik, luar biasa Bu. Nah ini bagaimana perjuangan Ibu, ya namanya semua perjuangan ini tentunya nggak ada yang mulus ya Bu, ya Ya, pasti ada pastinya. tantangannya, ada suka dukanya. Nah bagaimana dengan halo Pak Sandy, Pak Sandy mohon dibantu, ini ada tampilan, ada yang mungkin salah klik slide sehingga tershare. Ya, baik Bu. Ini bagaimana dengan perjuangan Ibu di bisnis ini? Apa sih yang menjadi tantangan Ibu ketika menjalankan bisnis ini dalam perjuangan hingga mencapai posisi silver agency? Ya sebetulnya banyak sekali suka duka ya. Saya memang sampai untuk membangun grup ketik karena jujur saya sebetulnya udah dipensiunkan oleh dua guru saya itu karena mereka sudah melebihi posisi saya, sudah memiliki income saya dan mereka orang-orang yang sangat hebat, leader yang sangat handal sekali, mereka punya support system sendiri gitu kan ya. Akhirnya saya sebetulnya tinggal fokus di jalur ketiga saya. Dan ketika saya fokus di jalur ketiga saya sampai ngekos gitu ya, membangun itu sampai ngekos 1 bulan di daerah Pangandaran, saya sampai luar biasa perjuangan saya sampai ke Medan gitu kan, saya sampai ke ya keluar-luar pulau lah, tapi yang namanya apa ya proses gitu kan dari sebuah perjuangan memang tidak selalu mulus. Di saat saya berharap mereka bisa jalan, ternyata memang jatuh bangun saya membangun grup ketiga saya gitu. Mudah-mudahan saat ini memang mulai bertumbuh gitu ya, tapi ya saya sangat berharap sekali mudah-mudahan mereka pun bisa seperti orang-orang yang sudah sukses di grup saya gitu kan, seperti itu. Memang penuh dengan air mata dan perjuangan yang luar biasa. Baik Bu, tidak ada sukses yang tidak ada sukses yang datang dengan sendirinya tentunya, apalagi datang dengan instan, tentunya perlu perjuangan ya Bu ya. Nah, apa sih yang menjadi pesan Ibu untuk setiap ibu-ibu rumah tangga? Ya, kenapa sih ibu-ibu rumah tangga perlu untuk berbisnis? Nah, pesan Ibu khususnya buat ibu-ibu rumah tangga yang saat ini mungkin tidak punya pekerjaan, hanya sebagai ibu rumah tangga, bahkan mungkin mereka yang usianya di atas 50 tahun, bagaimana caranya yang paling mudah bagi mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan seperti Bu Iis juga. Ya saya sudah banyak juga ya mengajak ya kaum ibu-ibu terutama karena saya mungkin sebagai contoh nyata, bukti nyata buat mereka karena saya pun usia udah hampir mau 50 tahun, bukan tidak muda lagi gitu ya. Tapi memang terkadang kembali lagi ya kepada diri pribadinya masing-masing, walau diberikan pemahaman apa istilahnya keyakinan seperti apapun, kalau memang
mereka belum terbuka, ya tetap aja gitu kan, seperti itu. Jadi intinya saya selalu mengajak kepada mereka, ini bisnis tanpa resiko, tanpa rugi, kan istilah, daripada sekarang kalau dipikir 12.000 per hari apalah artinya. Mungkin untuk jajan anak pun sebetulnya sudah tidak cukup, apalagi kalau ibu-ibu kan daripada misalnya kan jalan-jalan ke mall ya menghabiskan uang, atau misalnya ya kayak arisan atau segala macam, ini sebetulnya lebih bermanfaat. Tapi entah kenapa ya, setiap kali saya mencoba gitu kan di komunitas ibu-ibu, kok mereka kesannya kayak tidak memperdulikan gitu ya, tidak mau gitu lihat bahwa ini adalah suatu peluang yang sangat baik. Tapi saya akan terus berusaha, berupaya untuk bisa mengajak mereka dengan bukti yang sudah saya rasakan, yang sudah saya dapatkan di 3i Network ini. Ya mungkin kepada leader-leader yang memang terus berjuang dan belum sampai pada titik yang diharapkan, ya intinya memang harus selalu bersabar, dan bersabar itu mungkin kuncinya ya. Karena istilahnya kalau kita tidak punya kesabaran itu, ya tidak bisa melewati prosesnya, ya mungkin akan stuck gitu kan, akan bahkan banyak yang berhenti gitu dari bisnis ini karena tidak kuat melewati prosesnya, mungkin seperti itu.